Ya, saya terima kasih dulu kepada Pak Satpol PP-nya. Saya diajak keliling, gitu ya. Ya, saya terima kasihnya itu bukan karena saya dibayar, Pak. Ya kan. Terus terang aja kalau saya kesini itu nggak mikir bayaran. Yang mikir bayaran itu panitianya, bukan saya. Ya. Tapi kalau urusan uang, Pak, urusan honor ya. Buat saya honor itu nomor 6. Nomor 6. Nomor 1 sampai 5 itu Pancasila. Gitu ya. Nah, tepuk tangan dulu dong, Pak. Ya, biar semangat ya. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya mendapatkan tugas. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Tak dikenal maka tak sayang maka tak cinta. Gitu Bu ya. Nama saya Hendra Putra Jaya, Tatipang. Ya, Tatipang itu marga saya. Kalau orang luar Jawa gitu Pak, ada marga, ya kan? Tapi bukan marga satwa. Ada marganya sama kayak orang Sulawesi, orang Sumatera, ya. Itu ada marganya. Kalau saya Tatipang, saudaranya di Sumatera itu Simatupang. Siang malam menunggu panggilan. Saya di DPMD sudah cukup lama, ya, mulai 2005 sampai dengan hari ini, Pak. Ya, kalau yang lain-lainnya itu sudah tak terhitung, ya. Mutasinya berapa kali? Saya baru sekali, Pak. Ya, dulu saya di bidang kelembagaan, ya, yang ngurusi LPM, ngurusi RT RW, ya. Kemudian 2017 saya pindah lagi di bidang sebelahnya. Jadi tetap di dalam satu kantor, cuma beda bidang. Sekarang saya di bidang pemerintahan desa selaku kepala seksi pembinaan, pengelolaan keuangan dan aset desa. Jadi kalau urusan duit Pak, nah itu urusannya sama saya nanti, ya. Tapi duitnya desa Pak, bukan duit pribadi, ya. Kemudian kalau urusan aset desa juga, ya, urusan tanah, kas desa, sembarang lah, pokoknya urusan aset desa itu juga ada di saya, menjadi tugas saya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema kita, ya, pemberdayaan perlindungan masyarakat, pemberdayaan linmas, ya. Saya tidak terlalu paham aturannya mengenai linmas ini. Tapi sekilas tadi saya ngobrol dengan Pak Hidayat tadi, ya, bahwa ternyata di linmas itu ada Permendagrinya, ya. Ada aturannya Pak, dan ternyata sifatnya itu wajib, ya. Saya sempat mencatat tadi Permendagri 26 Pak, ya, 26 2020. Nah, di pasal 8 itu ternyata linmas itu sifatnya wajib, ya. Kalau di kabupaten itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh bupati menunjuk Satpol PP, sementara yang di desa, ya, di desa linmas itu wajib dilaksanakan, dan ternyata kepala satu linmasnya itu Pak Kades atau Bu Kades, ya, itu di pasal 8-nya. Nah, kemudian di pasal 28, kalau salah ya, ya, di pasal 28 itu ternyata linmas itu juga tidak kalah penting peranannya dibanding dengan kepala desa dan perangkat desa ataupun BPD. Ada hak dan kewajiban Pak, ya. Nah, saya kurang tahu nih, apakah selama ini panjenengan bertugas, apakah selama ini sudah mendapatkan haknya, ya. Loh, kok langsung bilang belum gitu. Ya, nanti dijawab sana. Salah satu hak yang saya catat adalah berhak mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas. Itu yang saya catat Pak, karena temanya kita hari ini adalah pemberdayaan linmas, dan kebetulan saya adalah yang mengurusi tentang uangnya desa, ya. Jadi hari ini kita mencari aturan Pak, ya. Intinya kan sebetulnya bapak-bapak linmas ini ketika menjalankan tugas, ya, apa yang harus menjadi kewajiban mereka, apa yang menjadi hak mereka. Nah, hak mereka itu harus diperhatikan oleh kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan desa, dan oleh BPD selaku lembaga yang akan mengevaluasi APB desanya. Nah, jadi hari ini saya memberi apresiasi bagi Satpol PP, ya, bagi Pak Karel dan jajarannya, mempertemukan 3 stakeholder itu benar penting.
ya, penting. Karena pengalaman kita Pak, kalau misalnya kita hanya mengundang kepala desa saja, terus kita ngomong tentang aturan keuangan, kadang-kadang pulang itu, mohon maaf, stakeholder yang lain itu tidak tahu, ya, sehingga di desa itu tidak ketemu. Nah, kalau bicara tentang perencanaan keuangan, ini cocok ini. Ada Pak Kades, Bu Kades, atau yang mewakili, ada BPD-nya, ya. Kemudian ada Limasnya, ini sebagai sasaran kegiatannya. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, ketika nanti desa itu kita masih di slide pertama, ya kalau undang-undang lewat aja Pak ya, ya ada Undang-Undang 6, PP 11, Permendagri 20, kemudian Pergub 86. Kemudian ini kepala desa posisinya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nah, kita masuk di sini aja. Jadi siklus pengelolaan keuangan desa itu ada 5 bagian. Nomor 1 itu perencanaan dan penganggaran. Artinya ketika kita menyusun perencanaan di desa, ya, itu tidak hanya disusun oleh kepala desa semata, atau hanya disusun oleh Pak Kades dan Sekdesnya saja, ya. Tetapi seluruh unsur yang ada di desa itu terlibat, ya. Nah, sehingga ketika perencanaan Pak, Bapak pernah nggak ada musrenbang di desa gitu, kemudian ikut di dalam musyawarahnya, kemudian Bapak mengusulkan haknya gitu, pernah nggak Pak? Nggak pernah Pak ya? Paling kalau setiap musrenbang Bapak di luar kantornya ya, menjaga keamanannya. Ya mestinya kan ada perwakilannya. Loh, di setiap desa itu kan Bapak ada komandannya kan? Ya, komandannya ikut musyawarahnya Pak, Bapaknya yang berjaga. Sehingga ketika ada pembahasan anggaran, ya, musyawarah misalnya, itu ada orang yang menyuarakan aspirasinya, dicatatlah oleh BPD ini. BPD salah satu tugasnya adalah menyerap aspirasi. Oh iya ya, Limas bisa anorek kerja setengah mati, tapi tiap bulan kok nggak ono insentif, nggak ono bayarannya. Padahal amanat undang-undang tadi Permendagri 26 2020 mengamanatkan bahwa itu bersifat wajib. Nah, kalau sesuatu yang sudah disebutkan wajib di dalam aturan, itu harus dikawal dan dimasukkan di dalam APB desa. Sehingga di perencanaan ini Bapak Ibu sekalian, kita ada mulai dari RPJM 6 tahun, ya, kemudian ada RKP setiap tahun, kemudian RKP itu menjadi dasar untuk penyusunan APB desa. Nah, 2022 kita sudah selesai Pak, kalau kita ngomong RKP, karena rencana kerja pemerintah desa untuk 2022 itu disusun di bulan Juni sampai dengan September. Jadi RKP 2022 kita sudah tidak ngomong lagi Pak hari ini, sudah selesai, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh BPD dan sudah diundangkan menjadi peraturan desa tentang RKP atau rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2022. Sudah Pak ya, sudah dihitung ya. Nah, sudah. Ada nggak kira-kira kegiatannya Limas di dalam? Nah, ini Pak. Ya. Jadi nanti di perencanaan ini penting Pak, ya. Kalau tadi ada yang menjawab ada atau mungkin ada yang tidak ada, ya bisa saja Pak. Mungkin pada saat pelaksanaan musyawarah itu, ya, tidak ada wakilnya dari panjenengan. Itu sama aja dengan ibu-ibu PKK itu ya. Ibu-ibu PKK itu kalau di musyawarah itu juga jarang ikut di dalam. Kalaupun ikut di dalam ya paling sibuk ngurusi konsumsi toh. Iya kan? Sehingga kegiatan untuk mereka atau porsi anggaran untuk ya PKK, ya Karang Taruna, ya RT RW, nah itu tidak ada yang memperjuangkan. Kalau bukan kita kan siapa lagi yang ikut mengusulkan? Limas, oh tahun 2022 diusulkan insentifnya setiap bulan 100.000 misalnya per orang, misalnya Pak. Tahun 2022 diusulkan supaya seragamnya baru, iya kan? Aku nggak ngompori loh Pak Kades, tapi aku ngomong aturannya. Ya. Diusulkan kegiatannya, oh tahun depan untuk Limas ada kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas, dilatih, ya,
dilatih supaya tidak salah tangkap orang. Nah, diberikan pemahaman tentang aturan. Nah, siapa yang memperjuangkan itu? Ya Bapak sendiri, para anggota Linmas itu, ya. Nah, itu di perencanaan Pak, ya. Jadi ada, kalau di desa itu perencanaan ada RPJM 6 tahun, RKP 1 tahun, kemudian APB desa. APB desa hari ini kita sudah sedang dalam proses penyusunan RAPB desa 2022. Ya, kalau di ketentuannya mestinya di Oktober kemarin kepala desa itu sudah menyerahkan R-nya itu kepada BPD untuk dibahas, disepakati. Nanti 31 Desember itu sudah batas terakhir untuk penetapan APB desa. Ya. Nah, kalau di Mojokerto sekarang kita sudah pakai aplikasi ya, sudah pakai aplikasi Siskudes namanya, sistem keuangan desa, itu sudah menutup kemungkinan ada desa yang penetapan APB desanya molor. Ya, jadi 31 Desember itu sudah batas terakhir. Nggak ada Pak ceritanya APB desa itu ditetapkan Januari, Februari, Maret, itu nggak ada. Ya, Desember itu sudah batas terakhir. Ya. Nah, nanti kita ini sudah bulan November ya, tanggal 16. Kita sudah sibuk nanti nih. APB desa juga sudah selesai Pak ya. Pak Kades, Bu Kades. APB desa perubahannya sudah selesai kan? Nah, sekarang tinggal kita berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sisa-sisa anggaran. Tadi disampaikan oleh Pak Camat juga. Kalau boleh nggak ada siltanya. Ya, silpa itu sah-sah saja Pak. Ya, ketika mungkin anggaran katakanlah dana desa tahap 3-nya itu masuknya sudah Desember. Ya, tanggal 15 Desember itu sudah terakhir Pak penyerapan di desa ya. 15 Desember. Masuknya tanggal 7 Desember. Loh, kira-kira bisa nggak sampai duit dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu tadi? Ya kalau urusan mengentekno ya saya masih percaya Pak, desa itu jagonya. Cuma kalau urusan mempertanggungjawabkan aku saya ragu sedikit gitu ya. Ya, jadi itu di perencanaan Pak ya. Nah, kemudian di siklus, jadi ini sudah tahapan yang sudah permanen Pak. Ya, kita tidak akan mungkin sampai di pelaporan kalau kita tidak mengawali mulai dari yang pertama ini. Ya, kita juga nggak akan sampai di pelaksanaan ya kalau kita tidak merencanakan. Jadi ini perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggungjawaban, pelaporan ini siklus yang harus dilalui oleh pemerintah desa. Ya. Kalau di pelaksanaan, ya perencanaan tadi sudah selesai, perencanaan dan penganggaran ini ya. Nomor 1 perencanaan dan penganggaran. Yang kedua ini sudah di pelaksanaan, ya. Di pelaksanaan ini kalau Bapak Ibu sekalian, Perbub kita itu Perbub 86 tahun 2019 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Yang sampai dengan hari ini sudah 3 kali perubahan. Ya, yang terakhir 58 2020. Di pelaksanaan ini sudah ranahnya kepala desa dan perangkat desa, ya, mengatur di sana bagaimana mengelola anggaran. Ya, yang sudah ditetapkan, yang sudah diatur di dalam APB desa yang sudah disahkan bersama BPD tadi, di pelaksanaan ini sudah menjadi ranahnya Pak Kades dan Sekdes serta perangkat desa yang lain. Ya, belanja-belanjanya Pak. Ya, kalau di dalamnya tadi sudah diatur ada insentif Linmas, ya. Selama 12 bulan, maka kalau sudah setelah didok, ya pelaksanaannya mulai Januari sudah bisa dicairkan Pak anggarannya. Ya. Termasuk juga di dalamnya ini mengatur alur dana-dana transfer. Ya. Dana-dana transfer itu kalau dari pusat ada dana desa. Ya. Dana desa sekarang sudah enak ya, langsung ke rekening kas desa, sudah tidak lewat di rekening kas umum daerah lagi. Kemudian ada lagi ADD, ya, ADD. Kemudian ada lagi bagi hasil pajak dan retribusi. Kemudian ada bantuan keuangan baik kabupaten maupun provinsi. Dan kemudian lagi kalau di desa ada pendapatan asli desa atau PAD. Ya, di pelaksanaan ini, termasuk mengatur di sana dana desa itu berapa tahap. Ya, ada di dalam Perbub kita. Nah, kemudian di penata usahaan. Ya, ini termasuk SPJ-an. Ya, ini sudah banyak domainnya ini taur keuangan. Ya,
urusan bayar membayar, urusan transfer, urusan pembukuan, ya. Kalau bendahara itu ada buku kas umum, ada buku pajak, ya, ada buku pajak. Nah, itu sudah tugasnya di penata usaha ini. Kemudian di pertanggungjawaban ini, ya, desa itu diamanatkan agar menyampaikan laporan pertanggungjawaban APB desa itu 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran. Jadi ingat-ingat Pak Kades nanti, ya, kalau sudah bulan Desember 2021 itu sudah akhir tahun anggaran. Amanatnya paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran itu wajib menyampaikan laporan kepada Bupati. Itu di dalam sisdur kita. Jadi bulan Maret 2022 itu nggak usah nunggu lagi ditagih, Pak. Ya, mesti kalau kebiasaan kita itu nunggu ditagih dulu. Padahal kalau itu sudah diatur wajib, ya bulan Maret 2022 nanti, ya berarti katakanlah Januari. Itu kan Maret itu paling lambat ya. Nah, paling lambat. Artinya sebelum Maret itu juga sudah bisa disampaikan, karena Desember 31 itu sudah desa sudah tutup buku. Ya, keuangan 2021 sudah dikunci semua. Ya, aplikasinya juga sudah dikunci. Sehingga mulai Januari itu sudah menyusun laporan. Nah, laporan itu disampaikan dalam bentuk peraturan desa yang juga disepakati bersama atau disetujui oleh BPD. Kemudian pelaporan, ya, pelaporan ini ada yang bersumber dana, Pak. Kalau dana desa itu diatur 3 tahap, ada pelaporannya 3 tahap. ADD laporannya 2 tahap, berarti Januari Juni disampaikan paling lambat Juli, ya. Kemudian Juli Desember itu disampaikan nanti di Januari, ya, seperti itu. Kemudian ada juga pelaporan anggaran-anggaran yang lain, ya, dana desa 3 tahap tadi itu. Tahap 1 kalau sudah cair masuknya ada pelaporannya, ya. Tahap 2 cair ada pelaporannya. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam APB desa kita mengenal ada 5 bidang ini. Nanti saya kasih lihat Pak Lemas ya, kira-kira panjenengan itu kegiatannya ada di mana? Ya, yang pertama itu ada penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua ada pelaksanaan pembangunan, yang ketiga ada pembinaan kemasyarakatan, ya, keempat pemberdayaan masyarakat, dan yang kelima penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Ini adalah bidang. Kemudian bidang ini ada sub bidangnya. Nah, jadi bidang pertama tadi, bidang penyelenggaraan pemerintahan, itu terdiri dari 5 sub bidang. Mulai dari penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa, termasuk di dalamnya juga BPD, ya, kemudian ada sarpas pemerintah desa sampai di pertanahan. Jadi APB desa itu memang sudah dirancang sedemikian rupa, ada rumahnya, sehingga kita tidak ngawur kalau merencanakan sesuatu. Kalau ingin melaksanakan kegiatan tetapi tidak ada rumahnya, ya bingung, kata dicantol lo di mana nanti. Jadi ada kode rekeningnya. Kemudian yang kedua, di bidang pelaksanaan pembangunan ada 8 sub bidang, ya, mulai dari pendidikan sampai pariwisata. Ketika pemerintah desa punya rencana membangun PAUD misalnya, nah ini rumahnya di sini, ya. Ingin membangun pos kesehatan desa, rumahnya ada di sini. Ingin menyelenggarakan wisata desa, ya, mau pakai dana desa, mengembangkan wisata desa, sekarang lagi ngetren ya, bikin wisata desa, itu anggarannya ada di sini, di sub bidang pariwisata, ya. Kemudian di bidang pembinaan kemasyarakatan, nah ini yang berkaitan dengan topik kita hari ini, ya. Ada 4 sub bidang, ya, sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, limas-limas ini kegiatannya ada di dalam, ya. Nanti saya kasih lihat di slide terakhir bentuk kegiatannya seperti apa. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, ya, mulai dari urusan, ya, kalau kelautan kita nggak punya, kemudian perikanan, ya, sampai nanti di perdagangan dan perindustrian. Ini rumah-rumahnya. Ada 6 sub bidang untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang terakhir ini bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, ya. Kalau sekarang kita lagi kena COVID, ya, pemerintah desa mengalokasikannya di sini, di penanggulangan bencana. Kemudian ada BLT,
ya, BLT dana desa ada di sub bidang keadaan mendesak ini. Kalau yang sub bidang darurat ini kita jarang menggunakan Pak, ya. Sub bidang darurat ini kalau terjadi inflasi misalnya, nah itu baru digunakan. Nah, ini yang sumber pendapatan yang ada di APBD desa kita. Ternyata banyak Pak ya. Ada 7 sumber pendapatan. Dan setiap sumber pendapatan ini itu sudah ada ramu-ramunya Pak. Ya. Jadi tidak boleh ngawur nanti. Contoh misalnya PAD, pendapatan asli desa. Karena ini adalah merupakan pendapatan asli desa, maka di dalam peraturan bupati kita PAD itu digunakan bebas Pak. Untuk apa saja. Jadi seluruh kegiatan yang sudah ada di dalam APBD desa itu boleh menggunakan PAD sepanjang PAD-nya itu mencukupi. Ya berarti nanti kalau untuk kegiatannya limas, ya kalau pemerintah desa mau beli seragam limas, ya dia pakai PAD juga boleh Pak. Cuma kan PAD-nya ada apa enggak gitu. Ya mau bikin pelatihan untuk limas, peningkatan kapasitas. Hari ini kan yang diselenggarakan oleh Satpol PP kan juga termasuk peningkatan kapasitas. Ya ada kepala desa BPD limas. Desa menyelenggarakan sendiri untuk pembinaan limas dikumpuli seperti ini juga boleh Pak. Pakai PAD. Ya, jadi PAD ini kesimpulannya bebas membiayai seluruh kegiatan yang ada di desa. Tidak ada batasannya. Ya. Kemudian ada yang kedua alokasi dana desa. Nah, kalau ADD ini Bapak Ibu sekalian itu sudah diatur. Ya. Walaupun di dalam perbuk kita bahwa ADD ini bisa digunakan untuk membiayai kegiatan di 5 bidang tadi. Berarti ADD ini mirip-mirip PAD Pak. Ya. Akan tetapi ada prioritasnya. Ya. Hadirnya peraturan pemerintah nomor 11 2019 tadi tentang penyetaraan penghasilan kepala desa dan perangkat desa setara dengan pegawai negeri golongan 2 itu mengatur bahwa ADD yang diterima oleh pemerintah desa itu fokus utamanya adalah pemenuhan siltap kepala desa dan perangkat desa. Diatur Pak, kepala desa minimal 2.400.000. Sekretaris desa minimal 2.200.000. Kasih tahu perangkat yang lain 2.022.000. Sekarang nggak boleh di bawah itu Pak. Kalau di bawah itu nanti keliru itu penganggarannya, salah. Nanti sama evaluator di kecamatan dikembalikan nanti itu. Itu gajinya sudah. Ya ADD. Kalau siltapnya sudah terpenuhi, maka yang kedua adalah memperhatikan kebutuhan operasional dan tunjangan BPD. Operasional BPD diatur di dalam pergub kita. BPD 5 orang itu 12,5 Pak ya? 10. Ya, 10, kemudian yang 7 itu 12,5, yang 9 itu 15. Itu operasional. Jadi namanya operasional itu adalah biaya penyelenggaraan operasionalnya BPD. Ya mungkin termasuk di seragam itu juga termasuk. Ya. Kemudian ada tunjangan kedudukan. Ya. Tunjangan kedudukan pakai ADD. Kalau di pergub kita diatur ketua paling sedikit 275. Wakil ketua 250, anggota 225. Paling sedikit itu Pak. Ya, anggota 200, yang 225 sekretaris ya. Nah, itu diatur paling sedikit. Lebih boleh nggak? Ya boleh. Tergantung tadi tuh Pak, uangnya ada apa enggak gitu kan. Nah, kemudian ada lagi dana desa, ya. Dana desa Pak, era sebelum ada COVID ini mulai 2020 Pak ya. Ya, era sebelum COVID itu dana desa hanya untuk 2 bidang, pembangunan dan pemberdayaan. Tapi setelah ada COVID, ya ternyata dana desa itu bisa untuk apa saja, sepanjang itu juga berkaitan dengan COVID. Ya, contohnya hari ini ada untuk BLT. Ya. Kemudian kemarin ada juga dipakai untuk yang namanya alokasi PPKI Mikro itu, ya ada dipakai untuk diberikan honorarium. Ya limas kalau misalnya masuk di dalam strukturnya Satgas COVID itu juga bisa dapat honorarium ya. Honorarium relawan itu bukan honorarium sih bunyinya, bantuan transport Pak.
saya bingung ya, kalau Kementerian Desa itu memberikan arahan ke kita, jangan pakai kata honorarium, tapi bantuan transport. Padahal sama aja mungkin ya. Ya, cuma beda baju. Dana desa, ya dana desa itu sekarang ya ini termasuk sumber dana yang paling besar di desa ya. Ya kalau nggak ada dana desa mungkin masih tahun depan kabar baik kita naik Pak Kades ya, ada dana desa kita. Kalau kita 2000 sekarang ini 2021 kita cuma dapat 235 miliar, tahun depan kita 253. Ada kenaikan sekitar 15. Ya, ada 15 miliar naiknya. Nanti ditunggu saja perbuknya. Kemudian ada lagi sumber yang keempat bagi hasil pajak dan retribusi. BHPR. Bagi hasil pajak dan retribusi itu diatur Pak. Minimal 10% dari pendapatan daerah, entah pajaknya, entah retribusinya, itu 10% dialokasikan ke pemerintah desa. Ya, jadi kawan-kawan yang di Bapenda itu tugasnya mereka Pak menghimpun pendapatan. Ketika terkumpul, ya minimal 10%. Pengalaman saya selama ini kalau lihat anggaran yang diberikan oleh Bapenda, ya pas 10% Pak, nggak pernah lebih. Ya, nah 10% itu kemudian kita kelola. Ya, kita buat perbuknya, ketentuannya bahwa 60% itu dibagi rata kepada seluruh desa. Dan 40%-nya itu berdasarkan porsi proporsional, artinya desa yang banyak setorannya, ya itu juga kembalinya juga banyak. Jadi hari ini di Mojokerto, sekalipun desa itu tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi pendapatan daerah, tetap dapat Pak bagiannya, karena di perbuk kita diatur 60% dibagi rata, 40%-nya baru mempertimbangkan porsinya itu tadi, ya. Kemudian BK, bantuan keuangan kabupaten provinsi. Mudah-mudahan Pak tahun ini di Semblati nggak ada yang tertipu ya, BK provinsinya. Ya, kami sudah mendapatkan surat dari pemerintah provinsi Jawa Timur yang dapat BK provinsi itu hanya satu desa yang di APBD-nya, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, 1,5 M. Tapi kemarin banyak kepala desa yang datang ke kantor Pak Hendra, minta tolong dibukakan kuncinya Siskudes. Loh kenapa? Saya dapat BK. Dapat BK Prof katanya. Ada 15 desa Pak. Ya, ternyata diakali, dimanfaatkan oleh orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau dapat BK kan berarti harus ada. Hari ini di kabupaten juga ada penandatanganan fakta integritas bagi desa-desa yang dapat BK. Kalau panjenengan dapat BK itu ada prosedurnya, ya kan? Setelah mengajukan ada jawabannya. Nah, yang 15 desa tadi itu nggak tahu siapa yang bawa Pak. Ya. Kalau ternyata dia sudah dijanjikan, kemudian dia juga sudah sempat mengeluarkan uang, nah itu kan sangat disayangkan kan? Berarti sudah tertipu namanya. Ya, mudah-mudahan di lagi nggak ada ya. Kayaknya di Kecamatan Trawas, Bangsal sama Kutorejo saja. 15 desa itu ada di sana. Ya. Nah, itu BK. Kalau BK ini menganut pada dinas yang mengampu ya. Jadi kalau di Mojokerto BK di bagian pembangunan. Kemudian ada pendapatan lain-lain ya, mungkin kalau di desa itu ada pungutan ya, kemudian ada perdes pungutannya masuk di sini. Kemudian ada hibah atau sumbangan pihak ketiga, misalnya di desa itu ada perusahaan gitu ya, yang bisa menyumbang ke desa, kemudian masuk di APBD desa. Nah itu dicatat sebagai hibah ya, atau sumbangan dari pihak ketiga. Ini 7 sumber pendapatan yang ada di desa ya, yang harus dikelola sebaik mungkin oleh pemerintah desa. Kemudian kita mengenal juga ada porsi belanjanya ya. Di APBD desa itu ada porsi belanja Pak, diatur ya. Belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Apa isinya? Ya silta. Pak Kades itu tidak mungkin kalau mau, sekalipun ADD kita 1 miliar misalnya, per desa 1 miliar misalnya kan, kepala desa itu tidak mungkin mengalokasikan gajinya gede-gede, atau BPD itu diberikan operasional yang gede-gede, atau diberikan tunjangan yang gede-gede. Karena akan terkunci di sini.
Ketika belanja pegawainya melebihi porsi 30, nah itu tim evaluatornya Pak Camat sudah mengingatkan, oh tidak boleh lebih daripada ini 30%. Ya. Tapi kalau di belanja pembangunannya ya 30 tadi itu boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Yang porsi pembangunan ya di bidang-bidang ini itu maksimal 70, lebih juga boleh ini. Nah, sekarang untuk Linmas ya, dari uraian yang di depan tadi saya hanya mencatat ada 3 Pak sumber anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatannya Linmas, dari ADD, dari PAD, dan dari dana bagi hasil pajak dan retribusi. Ada 3 itu Pak sumber anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa untuk membiayai kegiatan Linmas. Bentuk kegiatannya apa? Ya ini Pak, pembangunan pos keamanan desa ya, termasuk penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban ya, diberikan seragam dari mulai topi, baju, celana, ikat pinggang dan sepatu. Itu kalau satu set berapa sih Pak? Pak Kades, kalau satu set seragam itu berapa Pak? 200? Masa sih? Iya. Sepatu itu aja 300 itu. Sepatu? Iya. Berarti itu ya berarti 1 juta lebih ya? Ya. Satu desa itu Linmasnya ya bertahap lah ya. 50 Pak ya satu desa ya? 57 ya bertahap lah Pak. Ya kan APBD desanya kan juga tidak banyak kan, jadi mungkin bertahap. Tahun ini mungkin 10 orang ya. Tahun depan juga ya Pak Kades kan bisa, supaya tahun depan bisa pilih saya lagi gitu. Iya. Nah kemudian bisa juga Pak pelatihan ini, penguatan tadi saya ceritakan di depan, penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga Linmas. Linmas ini dilatih Pak Kades, dianggarkan di dalam APBD desanya ya. Dan yang namanya peningkatan kapasitas itu tidak hanya tatap muka seperti ini, diajak studi banding itu juga termasuk peningkatan kapasitas Pak. Jadi peningkatan kapasitas studi banding sambil rekreasi, dicari daerah yang pengelolaan Linmasnya sudah bagus ya, misalnya di daerah Jogja sana ya, di Jogja itu Linmasnya sudah bagus, misalnya kan cari desanya di sana. Pak Kades langsung susun di APBD desanya studi banding pengelolaan Linmas, masukkan APBD desa, Pak BPD-nya setuju, ACC ya, sudah tinggal pelaksanaan sana 3 hari di sana Pak, 1 harinya belajar, 2 harinya jalan-jalan. Nah, gitu ya. Kemudian ada koordinasi pembinaan ketentraman ketertiban ya, koordinasi ini Pak bisa ya. Ada pelatihan, penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum. Nah, jadi sifatnya wajib Pak Kades nih. Ya. Mudah-mudahan 2022 ya, saya berharap kepada Bapak Kepala Desa juga kepada Bapak BPD yang mengawal APBD desanya ya, yang melakukan surat aspirasi ya, Bapak-bapak Linmas ini tolong Pak diperhatikan apa yang menjadi hak beliau ya, itu harus ada nanti di APBD desa kita ya. Sehingga nanti kalau ada insentifnya kan semangat Pak ya kerja ya. Oke, sekarang saya ke Pak Kades dulu nih, saya mau tanya-tanya sedikit ya. Pak Kades mau jadi real ya? Hafal, soalnya ada masalah. Nah, beliau ini sering ke kantor, itu bikin koordinasi, itu menandakan bagus Pak. Jangan pernah nanti ada masalah baru datang ke kantor. Ya. Pak Hendra, aku wis kadung di berat kulon, mana berat kulon? Gak ada ya? Oh BPD-nya ya. Ngapunten, di berat kulon itu ada penggunaan dana desa yang keliru. Ya, digunakan untuk membeli tanah makam. Ya kan?
Untungnya cuma sanksinya cuma teguran, ya dalam bentuk surat teguran. Konsultasinya sudah kejadian, ya wes tuku tanah, terus datang ke kantor Pak Lurah, aku keliru kemarin, dana desa itu tak terlalu sedikit.